Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danur Wenda Permana Elusandi dengan NPM 200120103336. Lalu saya Muhammad Handito Perwira Negara NPM 328. Saya Nisa Aprilia Husnul Khotimah NPM 2001-2010-335. Nah, di sini kami ingin membahas gimana sih perkembangan bahasa Indonesia di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau menurutku ya, perkembangan bahasa Indonesia di Indonesia sendiri ini cukup bagus ya, karena semua masyarakat Indonesia itu mayoritas masih menggunakan bahasa Indonesia, tidak seperti kayak negara Malaysia lain yang bahasanya itu udah kecampur sama bahasa Inggris atau lain. Kalau kita itu bahasa Indonesia itu masih murni bahasa Indonesia, tapi mungkin juga tercampur oleh bahasa daerah-daerah lain, tapi itu juga kan merupakan bagian dari Indonesia sendiri. Nah, kalau menurut kalian gimana perkembangan bahasa Indonesia di Indonesia sendiri? Kalau menurutku ya, jadi perkembangan bahasa Indonesia itu bagus. Cuman terkadang penggunaan bahasa tersebut itu tercampur dengan dialek daerah asal mereka, tetapi tidak sepenuhnya. Contohnya kalau misalnya di Surabaya itu kan ada kata untuk imbuhan orang itu kan sampean, jenengan. Nah, orang itu akan memakai kata tetap aku kamu, tetapi bahasa yang lain seperti kata kerja dan yang lain itu mengikuti bahasa lokal. Kalau dari saya sih begitu. Kalau Mbak Anissa? Kalau menurut aku sendiri sih di Indonesia kan, saya kan dari kota Probolinggo dan saya kuliah di Surabaya. Nah, itu ada sedikit perbedaan sih meskipun sama-sama dari Jawa Timur ya. Saya ngomong contohnya itu seperti bohong ya. Bohong kan di sini bucu ya. Nah, sedangkan di Probolinggo tuh cokoco gitu. Nah, jadi waktu saya ngobrol dengan orang di Surabaya, mereka belum tentu mengerti apa yang saya obrolkan, padahal masih sama-sama di Jawa Timur gitu sih. Nah, kan udah bahas yang di Indonesia ya. Nah, kalau bahasa Indonesia di luar negeri sendiri itu gimana sih ya? Kalau menurutku ya, contohnya saya juga negara Jepang ya. Kalau di Jepang sendiri itu perkembangan bahasa Indonesianya itu cukup bagus ya, sama juga cukup berkembang karena banyak universitas besar atau terkenal di Jepang itu udah menerapkan atau udah punya jurusan bahasa Indonesia. Contohnya kayak Universitas Tokyo. Lalu juga bahkan banyak sekolah-sekolah yang kayak SMA atau setingkat SMP gitu juga kadang-kadang ada yang mata kuliah umumnya itu bahasa Indonesia gitu. Jadi kayak menurutku perkembangan bahasa Indonesia di Jepang itu udah cukup bagus ya. Juga banyak konten kreator Jepang yang belajar bahasa Indonesia atau ngambil jurusan bahasa Indonesia gitu, karena emang Indonesia sendiri itu kayak punya pasar yang punya pasar yang hebat gitu loh. Jadi banyak akhirnya orang-orang Jepang yang berusaha belajar bahasa Indonesia sendiri. Kalau menurut Dito sendiri gimana? Kalau menurut aku tuh ya itu Mas Andi, karena kan tidak terlepas dari perpindahannya warga negara kita ke sana, sehingga yang banyak akhirnya mereka pun tertarik belajar dengan bahasa Indonesia gitu loh. Jadi mungkin juga mereka itu pada awalnya mengerti bahasa Indonesia bisa berkembang di Jepang itu karena banyak warga negara kita yang bekerja di sana. Seperti itu Mas Andi. Kalau menurut Anissa sendiri gimana? Kalau menurut saya bahasa Indonesia di internasional gitu, sebagai sudut pandang saya seorang K-popers nih ya, kan otomatis saya suka yang berbau-bau Korea, contohnya K-pop dan video-video mukbang di Korea gitu. Kan mereka pasti punya fans dari Indonesia ya, dan itu dalam jumlah yang cukup banyak pastinya. Jadi mau tidak mau kan mereka menghargai fans dengan cara mempelajari bahasa fans itu sendiri, khususnya dari fans Indonesia. Jadi mereka berupaya buat mempelajarinya. Contohnya ya kayak mereka lagi K-popers nih, K-pop, artis K-pop lagi konser di Indonesia, otomatis mereka kan bakal belajar bahasa Indonesia. Kayak contohnya kayak halo, selamat pagi gitu, aku cinta kamu, kan pasti ada begitu. Atau contohnya para mukbangers yang menyapa fansnya dari video mereka gitu, menggunakan bahasa Indonesia gitu sih dari saya. Okay. Jadi memang berkembang ya, nggak hanya di Jepang, Korea, tapi juga banyak negara lainnya ya. Oke, sekian diskusi kami tentang gimana sih perkembangan bahasa Indonesia di Indonesia maupun di luar negeri. Terima kasih.